Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Fitrayani Tarumadina. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas MIPA, jurusan Geografi. Saya prodi Pendidikan Geografi Sipil. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja alat-alat yang digunakan untuk pengamatan meteorologi dan klimatologi. Alat yang pertama yaitu gulbelani. Gulbelani di sini berfungsi sebagai alat yang mengukur intensitas matahari. Kemudian gulbelani sendiri ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama bagian sensor yang berbentuk bulat yang berisikan air yang dihubungkan dengan tabung buret yang berskala dalam satuan milimeter. Kemudian radiasi yang diterima oleh sensor mengakibatkan sensor menjadi panas sehingga zat cair yang ada di dalam sensor menguap. Kemudian air ini akan mengkondensasi di bagian bawah tabung buret. Kemudian satuan yang digunakan gulbelani yaitu kalori, cm², kemudian menit. Adapun jam pengamatannya bisa dilakukan pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian alat yang kedua yaitu Chambers Stokes. Alat ini berfungsi sebagai alat pencatat lamanya penyinaran matahari. Kemudian adapun Chambers Stokes juga terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama bola kaca Fresnel yang umumnya diameter 96 mm. Kemudian yang kedua itu plat logam yang berbentuk mangkok yang sisi bagian dalamnya tercelah-celah sebagai tempat kartu pencatat dan penyangga tempat bola kaca Fresnel dilengkapi skala dalam derajat yang sesuai dengan derajat lintang bumi. Kemudian bagian yang ketiga yaitu bagian pendiri atau stand. Kemudian yang keempat yaitu bagian dasar yang terbuat dari logam yang dapat dileveling. Kemudian yang kelima yaitu kertas bias yang terdiri dari tiga jenis yang menurut letak matahari. Kemudian satuan yang dipakai dalam Chambers Stokes yaitu persen. Sejam pengamatannya bisa dilakukan dari jam 6.00 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Barat setiap hari. Kemudian alat yang ketiga yaitu aktinograf, di mana alat ini berfungsi sebagai alat pencatat radiasi matahari, di mana alat ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu sensor yang terdiri dari masing-masing dua strip bimetal yang bercat putih dan yang bercat hitam. Kemudian ada plat pengatur bimetal, kemudian mekanik pembesar, kemudian tangkai dan pena pencatat, kemudian drum fork, kemudian pengatur level atau rata-rata air, kemudian kontainer silika gel atau penyerapan uap air, kemudian bagian dasar dan kemudian penutup atau cover. Adapun satuan yang dipakai dalam aktinograf yaitu kel, cm², kemudian menit. Jam pengamatannya bisa dilakukan pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Baiklah, selanjutnya yaitu alat yang keempat, termometer tanah. Termometer tanah sendiri berfungsi untuk mengukur suhu tanah yang berumput maupun tanah yang bergondol. Di sini satuan yang dipakai yaitu derajat Celcius. Adapun komponen dari termometer tanah yaitu yang pertama termometer minimum, kemudian pegangan termometer, kemudian ground rod, kemudian protection screen. Kemudian jam pengamatan yang bisa dilakukan yaitu pada pukul 7.30, 13.30, kemudian 18.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian alat yang kelima yaitu Gulf Country Anemometer, di mana alat ini sendiri berfungsi untuk mengukur kecepatan angin yang rata-rata selama periode tertentu. Alat ini juga terdiri dari
beberapa bagian, yaitu 3 buah mangkok yang akan berputar bila tertiup angin, dan pada bagian bawah mangkok terdapat angka konser yang mencatat perputaran mangkok tersebut. Dan alat ini dipasang di atas tinggi pipa besi setinggi 1/2 meter, kemudian 2 meter, kemudian 10 meter dari permukaan tanah. Untuk mengetahui kecepatan rata-rata angin pada periode waktu tertentu dilakukan dengan mengurangi hasil pembacaan pada angka counter saat pengamatan dengan hasil pembacaan sebelumnya. Kemudian dibagi dengan periode waktu pengamatan. Kemudian satuan yang dipakai dalam alat ini yaitu kilometer per jam. Kemudian jam pengamatannya bisa dilakukan pada pukul 7.00, 14.00, dan 18.00 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya yaitu alat yang keenam, yaitu sangkar alat meteorologi. Baiklah, di sini terdapat jenis termometer. Yang pertama yaitu bola basah, bola kering, maksimum dan minimum. Satuan yang dipakai dalam sangkar alat meteorologi ini yaitu derajat Celcius. Kemudian jam pengamatan yang bisa dilakukan dalam jenis termometer yang pertama yaitu bola basah dan bola kering bisa dilakukan setiap jam. Kemudian maksimum bisa dilakukan setiap jam 7 malam. Kemudian minimum bisa dilakukan setiap jam 7 pagi. Kemudian alat yang ketujuh, anemometer plus minus 10 meter. Fungsi dari alat ini yaitu untuk mengukur dan melihat arah dan kecepatan angin. Jam pengamatannya bisa dilakukan setiap jam. Baiklah, alat yang selanjutnya itu alat ke-8, pengamatan awan. Cara melakukan pengamatan yang pertama itu melihat jenis awan, kemudian melihat jumlah awan, kemudian melihat tinggi dasar dan tinggi puncak awan, kemudian melihat jumlah tutupan keseluruhan awan. Adapun satuan yang dipakai dalam alat ini yaitu oktav. Kemudian jam pengamatannya bisa saja dilakukan setiap jam. Baiklah, kemudian alat yang ke-9 yaitu ASRS atau Automatic Solar Radiation Station. Kemudian di sini dari alat ini sangat berfungsi sebagai sensor piranometer atau pencatat radiasi pantulan sinar matahari dari bumi dalam satu hari. Kemudian berfungsi sebagai sensor pileriometer atau mengukur radiasi global dari matahari dalam satu hari untuk mencatat radiasi pantulan matahari dari bumi dan mengukur radiasi global dari matahari. Memiliki dua sensor. Sensor yang pertama yaitu piranometer yang memiliki fungsi untuk mengukur densitas atau ukuran besar radiasi matahari dalam satu hari, dan perheliometer untuk mengukur radiasi langsung dalam satu hari. Adapun alat lain yang juga bernama sensor piranometer yang saling berkaitan dengan ASRS serta memiliki fungsi yang sama dengan sensor piranometer yang ada pada ASRS. Kemudian alat yang ke-10 yaitu alat ukur hujan otomatis tipe Hellman. Dalam fungsinya yaitu sebagai alat ukur pencatat intensitas curah hujan. Adapun komponen-komponennya itu yang pertama bibir atau mulut corong, kemudian yang kedua lebar corong, kemudian yang ketiga tempat kunci atau gembok, kemudian yang keempat tangki pelampung, kemudian yang kelima silinder jam tempat meletakkan pias, kemudian yang keenam adalah tangki pena, kemudian yang ketujuh yaitu tabung tempat pelampung, yang kedelapan pelampung, yang kesembilan pintu penakar hujan, kemudian yang ke-10 yaitu alat penyimpan data, kemudian yang ke-11 yaitu alat pengatur tinggi rendah selang gelas atau sifon, kemudian yang ke-12 yaitu selang gelas, yang ke-13 tempat kunci atau gembok, kemudian yang ke-14 panci pengumpul air hujan bervolume. Kemudian alat yang ke-11 yaitu alat ukur hujan observatorium. Dalam fungsi ini dia berfungsi sebagai untuk mengukur jumlah curah hujan.
dan alat ini dipasang di atas tonggak kayu yang dibeton dengan ketinggian 120 cm dari permukaan tanah sampai mulut corong. Penaka air, luas penampung corong yaitu 100 cm kuadrat dengan kapasitas penampung curah hujan 5 liter, dan di tengah corong penakar dipasangkan keran dan jumlah curah hujan yang tertampung akan dituangkan melalui keran dan ditakar dengan gelas ukur yang berskala sampai dengan 20 mm. Kemudian dari alat ini satuan yang digunakan yaitu milimeter. Kemudian jam pengamatannya bisa dilakukan setiap 3 jam sekali. Baiklah, adapun alat yang ke-12 yaitu oven fan evaporimeter atau panci penguapan, di mana bagian pertama yaitu Stilwell, yang bagian kedua Hawk gauge, yang ketiga termometer apung. Kemudian adapun fungsi dari alat ini yaitu untuk mengukur penguapan dalam satu hari. Kemudian satuan yang digunakan yaitu milimeter. Adapun jam pengamatannya bisa saja dilakukan setiap jam 7 pagi. Kemudian yaitu alat yang ke-13 yaitu alat pengukur kualitas udara atau ARWS, Automatic Rainwater Station, di mana alat ini memiliki 2 bucket. Yang pertama wet bucket, yang kedua dry bucket. Di mana alat ini memiliki sensor otomatis di mana ketika hujan penutup wet bucket akan pindah menutupi dry bucket. Begitupun sebaliknya, ketika panas penutup akan kembali ke tempat semula dan air hujan akan tertampung di dalam white bucket untuk diambil sampelnya. Adapun alat ini berfungsi untuk mengukur dan mengambil sampel air hujan yang diukur konsentrasi kimianya. Automatic Rain Sampler yaitu peralatan yang bisa digunakan untuk mengambil sampel air hujan wet dan dry. Kemudian sampel air hujan tersebut dikirim ke Laboratorium Kualitas Udara BMKG Jakarta untuk dianalisa. Kemudian alat yang ke-14 yaitu Heavy Sampler, di mana alat ini berfungsi sebagai pengukur tingkat konsentrasi polutan udara. Kemudian dalam prinsip kerjanya, udara yang mengandung partikel debu dihisap mengalir melalui kertas filter dengan menggunakan motor putaran kecepatan tinggi. Debu akan menempel pada kertas filter yang nantinya akan diukur konsentrasinya dengan cara kertas. Filter tersebut ditimbang sebelum dan sesudah sampling, dan sampling itu dicatat flow rate dan waktu lamanya sampling sehingga didapat konsentrasi debu tersebut. Adapun waktu yang bisa dilakukan untuk mengamati alat ini yaitu bisa dilakukan 6 hari sekali. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.